Nah, menjelang usia 40 itu, Nabi itu sering kalau kemana-mana ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, anta Rasulullah, anta Jibril. Itu Nabi ketika dengar suara itu lari terbirit-birit. Sama Nabi diabaikan, sama Nabi enggak didengerin. Kenapa? Takutnya suara dari jin atau setan yang menyerupai malaikat. Maka Nabi curhat nih sama Sayyidah Khadijah. Beberapa belakangan ini aku tuh ada yang manggil. Mana ya Rasul? Belum Rasul ya. Bagaimana suamiku panggilnya? Ya Muhammad, anta Rasulullah, ana Jibril. Terus emang kamu kenapa? Oh ya, itu kan sekarang zamannya dukun-dukun yang didekati sama jin sama setan. Wah, aku kurang ngerti ya, kata Khadijah. Maka beliau datang sama yang ngerti tentang kitab-kitab terdahulu, yaitu sepupunya yang bernama Warokoh. Siapa namanya Bu? Warokoh. Awas, namanya siapa Bu? Warokoh bin Naufal. Cek zaman air ramai kata ajengan nama. Cuman bukan Islam, tapi kitab terdahulu, entah Injil, kayaknya Injil bukan Taurat, kitab Injil. Nah, ini Warokoh didatangi sama Sayyidah Khadijah. Ini ada 3 kaum. Yang pertama ada yang bilang Sayyidah Khadijah datang kepada Warokoh. Lalu nanti apa yang disampaikan Warokoh disampaikan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Kaum kedua ada yang bilang ketika Sayyidah Khadijah bercerita tentang Nabi Muhammad, itu Warokoh bilang, Muhammadnya di mana? Itu lagi langsung disusul sama Warokoh. Kaum ketiga Sayyidah Khadijah minta sama Abu Bakar, tolong sampaikan sama Warokoh begini, suamiku begini. Akhirnya disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Warokoh melalui Abu Bakar. Tapi intinya sama. Ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sering ada yang memanggil dengan kata-kata seperti itu, apa yang dikatakan oleh Warokoh, la taf'al idza ataka fakit hatta ismakna yang Muhammad, jangan kau abaikan, jangan kau takut. Kalau adalah kau mendengar suara seperti itu, maka bertahanlah, lalu dengarkan sampai kau mengerti apa yang dikatakan oleh suara itu. Lalu setelah itu Nabi mendapatkan ketenangan. Berarti kalau sekarang ada suara seperti itu jangan lari, jangan takut. Nabi mendengarkan. Nah, ini terjadi hari malam Sabtu. Suara tersebut terdengar kembali. Nabi sedang berada di Gua Hiro. Ada kembali suara yang terdengar oleh Nabi, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Tapi suaranya pelan, tiba-tiba hilang kembali. Pas malam minggu datang lagi suara tersebut, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hingga datang pas malam Senin. Itu adalah malam di mana Nabi dilantik menjadi Nabi-Nya Allah. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana. Nah, ketika pada hari Senin tersebut Nabi dilantik menjadi Nabi, ini menjadi salah satu alasan kenapa Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau suka puasa hari Senin? Ada Ibu, kita sunat hari Senin itu puasa sama hari Kamis. Sahabat tuh kepo zaman kenapa sih Rasul suka puasa hari Senin? Nabi berkata, fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diangkat dari Nabi atau dikatakan wahyu. Pada malam Senin tersebut Rasulullah didatangi kembali oleh malaikat Jibril dengan memanggil namanya, ya Muhammad. Ini malamnya udah mendekati subuh, Bu. Udah malam kolot yang sudah mendekati subuh. Ketika Nabi mendengar, wah ini suaranya makin keras. Nabi melihat keluar guha, ternyata malaikat Jibril datang dengan bentuk asli
Kadang-kadang malaikat tuh menyerupai laki-laki, kadang-kadang menyerupai perempuan, kadang-kadang menyerupai laki-laki yang ganteng, kadang menyerupai pengemis yang buruk rupa. Itu enggak sama. Bentuknya enggak sama. Tapi ketika pertama kali memberikan wahyu, malaikat Jibril itu datang dengan bentuk yang aslinya, sehingga Nabi merasa kaget. Beliau merasa kaget gitu, ya Allah, apa ini? Mata Nabi sampai melotot kaget karena malaikat Jibril datang berupa aslinya. Apa yang diperlihatkan? Bentuk aslinya kepalanya saking tinggi, muncul kelap yang umur gedena juga kumaha di barat tepikan timur di masyrik tepika baki ibu gede nak malaikat Jibril teh lain dari kita. Beliau mempunyai sayapnya ada 600. Hiji sayap di kumaha iya ayat 600 sayap. Lain bulu. Apal bulu? Bukan bulu, tapi memang sayapnya ada 6. Jika kumaha dong dibayang. Nanti mudah-mudahan di akhirat sudah kita bisa melihat malaikat Jibril. Amin ya Allah. Amin. Nabi dengan hanya mendengar suaranya juga ketakutan, kaget. Lalu melihat bentuk aslinya membuat Nabi terbata-bata, bengong, kaget. Malaikat Jibril ketika datang pada malam Senin itu bukan hanya mengatakan ya Muhammad anta Jibril wa anta Rasulullah wa ana Jibril, tapi malaikat berkata apa? Iqra ya Muhammad. Tapi tercici maik tuh. Ma'a Nabi Qori 2 kali. Iqra ya Muhammad. Bacalah. Aku tidak memang Nabi Muhammad itu diciptakan sama Allah tidak bisa membaca. Bukan karena nggak bisa, tapi memang tidak berani. Seandainya Nabi Muhammad pintar membaca, ketika Nabi Muhammad berkata, aku adalah seorang Nabi, orang-orang akan berpendapat, Allah Muhammad itu Nabi karena beliau tuh rajin baca kitab-kitab terdahulu jadi wegang aku. Atau ketika Nabi kalau memang bisa menulis dan bisa membaca, tiba-tiba memberikan wahyu, orang-orang bisa berpendapat etama karangan Muhammad, dia sendiri yang nulis. Kalau memang Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis, nanti kata orang-orang apa? Oh, emang Muhammad mah pinter bahasa, syair, ngarang. Maka Allah ciptakan Muhammad dengan keadaan tidak bisa membaca, bukan karena bodoh, tapi memang seperti itu. Oh, ma'a Nabi korek hingga ketiga kali. Ketika ketiga kalinya Nabi diceritakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, sambil dipeluk badan ibu dipeluk malaikat Jibril segede alih gapreng kebayang kumaha. Ibunya kaget, itu bukan saking kenceng, tapi memang dengan kaget dan juga postur tubuhnya cek malaikat Jibril mah asa nangkep biasa, tapi bagi Nabi yang pertama kali itu kayak kaget, terbata-bata kumaha Nabi Qori tetap. Maka dinantikan kali namun cek malaikat Jibril kumaha? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana tinggal Nabi sendirian namun ya Allah, apa sih yang banyak terjadi padaku, kok kaget banget. Lalu Nabi Muhammad memutuskan untuk turun dari gunung, datang ke rumahnya, menghampiri istrinya, kutuk-kutuk itu dengan pukulan yang sangat keras karena beliau merasa ketakutan. Ketika dibuka pintu, Nabi terlihat oleh Sayyidah Khadijah, badannya menggigil dengan penuh getaran. Tidak banyak kata sama Sayyidah Khadijah, dibawa suaminya menuju tempat tidur. Zamiluni ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Setelah Nabi Muhammad tidur sama Sayyidah Khadijah diselimuti, udah kita sedikit tenang, baru ditanya, ya Rasul, ya Muhammad, apa yang terjadi? Barusan aku didatangkan oleh makhluk yang sangat besar. Lantas kenapa kamu begitu menggigil? Apakah kamu ketakutan? Iya Khadijah. Apakah kamu takut yang datang itu seorang setan atau makhluk yang halus? Iya Khadijah.
Khadijah, tenang. Kala Sayyidah Khadijah menenangkan suaminya nih, nanti Bu akan jadi pelajaran untuk kita. Apa yang dikatakan? Kala absyir, enggak usah kaget, enggak usah khawatir. Berbahagialah suamiku, wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah membuatmu kecewa dan tidak akan menyia-nyiakan. Inna kata silur rahmah. Yang pertama Sayyidah Khadijah berkata, kamu adalah orang yang sering atau suka bersilaturahmi. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu karena engkau orang yang suka bersilaturahmi. Dua, watasdukul hadits, dan engkau selalu berbicara jujur, engkau tidak pernah berbohong. Watahmilukal, dan engkau selalu siap membantu siapapun, beban berat apapun akan kamu angkat bagi orang yang datang kepada. Wataksibul maut, dan engkau membantu orang yang tidak mampu, atau memberi, dan engkau orang yang suka memuliakan tamu. Bu, ini Rasul belum diangkat jadi Rasul, udah dasar akhlaknya beliau itu udah bagus, bahkan belum dibimbing oleh agama Islam. Dia sering silaturahmi, mengunjungi saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dulu kalau berbicara beliau tidak pernah berbohong. Kalau ada yang minta pertolongan selalu beliau bantu. Lalu beliau suka memuliakan tamu. Ini sifat-sifat baik yang Nabi udah punya bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Maka Sayyidah Khadijah bilang kepada suaminya, tenanglah, yang datang kepadamu itu bukan makhluk jahat, tapi adalah malaikat Jibril. Tapi Sayyidah Khadijah sebenarnya kan bukan ahli kitab ya, tentu beliau juga rada ragu-ragu juga. Maka dia datang kepada siapa? Tadi saudaranya siapa, Bu? Warokoh bin Naufal. Dia datang kepada Warokoh. Lalu apa yang dikatakan Warokoh? Lam ya'ti rajul qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Warokoh memberikan keterangan bahwa yang datang kepadamu itu bukan makhluk halus, bukan makhluk yang tidak baik, justru malaikat Jibril, malaikat yang datang. Daya deui. Yaitu malaikat Jibril yang datang, malaikat yang sama datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, Nabi pada detik-detik pertama dalam keadaan ketakutan. Ini istrinya kalau bukan Sayyidah Khadijah. Kebayang? Pemajikan nanti juga orang salam datang naik turun tina gunung bari ngagigieu cek urang ge naon mata lagi singawaro ka pamajikan. Itu yang sering kita lakukan. Seringnya lagi perempuan zaman now atau pada umumnya kayak kita kalau lihat yang panik kalah ikutan panik. Anak datang nangis penuh dengan darah. Aduh, kunaon ieu? Mor atuh geus bukuh budak teh riweuh, urang mah leuwih riweuh, budak ngerek tenang ge kalah nangis. Coba lamun budak nangis, tapi tidak ningali angkat jadi tenangis. Teu. Budak lamun budak tadi kaget jadi naon? Bikin kaget, rek-rek lagi jadi naon? Nangis. Jadi yakin yang bikin nangis anak itu karena panik ditambah panik. Maka Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita, ibu jadi ibu-ibu yang tenang. Ibu asal tenang, asal tenang kan? Oh asal kami minang nama orang besok naon panik. Seorang istri yang tenang itu ketika datang suami, oh disini sakieu menangna oge, mohon bapak lieu. Osok itu, sebut datang terima. Wah, madu sakit baik mana? Itu udah mereka asup sekolah rata-rata begitu. Tapi kalau kita sama Sayyidah Khadijah, nya diksi umenya ulah gitu kayak mau moal enak we. Kadang-kadang ibu, kenapa seorang perempuan jadi pihak di rumah menjadi penyangga utama di rumah? Kalau yang penyangga utama udah besok itu bakal besok semua.
Seorang suami datang ke rumah, bawa rezeki cuma sedikit, lalu disambut dengan istri yang bengkok. Ayo Pak, jika bantu gara usaha teh, nyolong-nyolong ada yang begitu. Bapak, cincin di kantor, gue sekian tahun tuh bantu ngabes beli mobil. Jika bantu aku nyokot, gue cawane kurang. Akhirnya kadang-kadang suami terinspirasi ya, bantu ke korupsi seutik mah tenang naon, asal ulah kanyahoan, cenah mandang. Tapi hati-hati. Itu kadang-kadang awalnya dari istrinya. Coba lah istrinya, nggak apa-apa, penting mah cukup, berkah, tenang, diberikan ketenangan. Ayeuna berheboh di media sosial, di TV, di naon ibu, aya rumah kosong teuing usaha barang dibongkar. Aya da barang mas teh mas barang kilo Bu? 74 kilo ibu, lain gram kilo. Terus acisna $1 sabaraha lembar, nu beureungna nu kasabaraha lembar. Cing mun dipikiran ku urang eta nu keur dipake naon? Coba mau dibelikan kana cendol. Dipake di kolam renang ge mah bisa kampungeun renang. Cendol ieu mah mun dicaritakeun yang mam teuing sakumahaeun eta perjuangan sakit. Maka jawabannya adalah pertama, yang mereka kumpulkan uang segitu banyak bukan kebutuhan. Dan kebutuhan yang baju emang dipakai 100 lapis baju. Yang mobil dah dipakai mahijir. Bisa gajuarkan seberapa mobil jadi anggota mangan hiji, bujur radangan hiji. Belum bisa kumaha agut lagi anggar di amun sakaman. Dari pertama maka yang berlebihan itu adalah ego anak pinang ibu. Nafsu. Oleh maka kita emang halo. Jadi yang bikin orang seperti itu adalah haus tentang dunia. Ini awalnya biasanya dari istrinya. Orang mah ulah gitu ibu, sing jadi istri anu konaan. Amin. Anu nabi saku maha we pamasihan cara ge sing tiasa ngaturna dan nyaritakeun anu maseueur ameur teu itu cukup kabutuh mah aya ngan hayang mah tuh ya. Hayang naon cenah Bu? Tuh ya, di mana butuh? Ayah yang butuh yang bayaran, ayah butuh yang balannya makanan, ayah yang beristirahat, ayah yang apakah? Ayah. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sayyidah Khadijah Masya Allah itu menenangkan suaminya ketika suaminya kaget itu gak yang ikut-ikut aja. Lalu ketika hal itu tersebut terjadi, Warokoh cepat-cepat mendekati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Warokoh bilang, ya Muhammad, ya Muhammad, engkau didatangi oleh makhluk yang sama datang pada malaikat Nabi Musa alaihissalam dengan membawa wahyu yaitu malaikat Jibril. Maka tenanglah. Tapi kamu harus bersiap. Bersiap apa? Karena datangnya wahyu itu tidak hanya datang begitu saja, karena itu datang dengan berbagai ujian. Orang yang diberi beban kerasulan itu tidak akan mudah, bakal banyak musuhnya. Aku berharap kelak aku akan menemanimu ketika semua orang memusuhimu. Mereka akan memusuhiku? Tentu saja. Padahal zaman hari ketika Nabi diangkat Nabi Muhammad adalah salah satu tokoh yang terpandang, yang paling dicintai oleh masyarakatnya, karena Nabi Muhammad adalah yang dermawan, yang jujur, bahkan dikasih gelar Al-Amin. Itu benar-benar tokoh yang baik, yang sangat luar biasa. Makanya ketika orang bilang kamu akan banyak musuhnya, masa sih? Bahkan di masa yang akan datang ini tercatat di kitab Injil, di kitab Zabur sudah ada, di kitab Taurat
ciri-ciri Nabi, kehidupannya itu seperti apa sudah ada. Maka Warqah tahu, suatu saat nanti aku berharap ketika orang Mekah mengusirmu, aku ingin ikut bersama. Nabi sampai heran, emang aku akan diusir sama keluargaku yang ada di sini? Tentu, karena lakyat dirojul qatlu binti mati tabihi illa udi, tidak akan datang seorang yang bawa kerasulan kecuali banyak musuhnya. Tapi ternyata ibu Warqah umurnya tidak lama, tidak berumur panjang. Tak lama kemudian setelah Nabi diangkat Nabi, ternyata Warqah meninggal dunia. Masya Allah Bu. Jadi ini adalah kisah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini terjadi, ada beberapa kejadian yang aneh. Selain Nabi sering ada yang manggil suara tanpa ada ciri. Nabi itu sering bermimpi yang seperti cahaya alias gak remeng-remeng. Setiap beliau bermimpi, maka keesokan hari mimpi tersebut terjadi dalam kehidupannya. Itu adalah salah satu tanda wahyu dari Allah. Seolah Nabi bisa membaca kehidupan yang akan datang karena tadi malam Nabi bermimpi tentang hal tersebut. Maka ibu kalau dalam bermimpi jangan sembarangan. Seorang muslim itu dianjurkan kalau kamu bermimpi yang baik itu ada aturannya, jangan bicara pada siapa-siapa yang sembarangan. Kalau mimpi buruk, aduh tadi mimpi tadi udah meong. Ketika bangun tidur, yang pertama kalau kamu menemukan mimpi yang mengagetkan, melihat ke kiri. Jika nyiruh, itu tau nyiruh nyaannya. Bangun nyiruh nyaan bisa jadi bau cikrong ya. Ya seolah-olah ayat Tuhannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu 3 kali kita belah kiri. Karena mimpi buruk itu datangnya dari setan. Atau mimpi apapun, ibu jangan sembarangan menceritakan mimpi tersebut. Kenapa? Karena mimpi itu biasanya sering mendapat takwil dan orang pertama yang mengambil itu suka jadi. Contoh ketika ada yang bermimpi, ketika dia bermimpi, ya Allah, tadi malam aku mimpi kebakaran. Nah, ini kebakaran itu ada 2 makna. Ketika kita bilang sama Bunda Tati, tapi abisnya mimpi kebakaran, celaka. Biasa terjadi karena orang pertama yang ngasih takwil memberikan taksir dari mimpinya itu suka jadi trauma. Tapi ketika Uki bercerita sama Mama, abisnya mimpi kebakaran, beda sama orang bijak. Ya, air kebakaran teh tiis apa panas? Panas. Air panas teh duit, teh yang kurang rezeki, yang kurang duit. Jadi naon, sok dikumpul jadi nyata. Maka kalau ibu dengar temennya bercerita tentang mimpi, ulah sembarangan. Aduh aku teh